Mau tahu nggak menteri yang paling miskin tapi paling kaya hatinya? Tunggu sampai fakta kelima buat tahu jawabannya ya. Kabinet Jokowi Jilid 2 atau yang kita kenal dengan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024 ternyata diisi oleh menteri dengan latar belakang yang sangat beragam loh guys. Ada yang backgroundnya akademisi, profesional, pengusaha, dan tokoh partai. Ini karena dalam mengangkat menterinya Pak Jokowi nggak cuma mempertimbangkan kompetensi doang, tapi juga banyak aspek lain seperti gender, komposisi kewilayahan, agama, umur, etnik, dan aspek politik tentu saja. Tapi tolong dicatat ya guys, tingkat kekayaan sama sekali nggak jadi pertimbangan Pak Jokowi dalam mengangkat seseorang buat jadi menteri. Soalnya ini kabinet pemerintahan guys, bukan geng sosialita atau klub elit yang beranggotakan khusus orang-orang kaya. Makanya saat LHKPN para pejabat pilihan Jokowi dibuka ke publik, tingkat kekayaannya ternyata cukup bervariasi. Ada yang kaya pakai banget-bangetan, ada juga yang bisa dibilang relatif kismin lah ya di antara anggota kabinet lainnya. Predikat menteri terkaya tentu saja ditempati oleh Erick Thohir, sang menteri BUMN. Dilansir dari Tagar ID, bos Mahaka Group ini memiliki kekayaan bersih sebesar 20 triliun. Posisi Erick sebagai menteri terkaya disusul oleh Menparekraf Sandiaga Uno yang memiliki kekayaan 5 triliun. Selanjutnya diikuti oleh Menhan Prabowo Subianto dengan kekayaan 1,95 triliun. Kemudian Wahyu Sakti Trenggono Men-KKP 1,94 triliun dan Nadiem Makarim si bos Gojek yang diangkat jadi Mendikbud di peringkat kelima dengan kekayaan 1,4 triliun. Kalau kita kapan ya? Pernah gak sih ngebayangin punya duit sampai tetean gitu? Pastinya enak ya jadi orang kaya, mau beli apa aja bisa, mau kemana aja pasti bisa. Kalau lo sekaya mereka, masih mau repot jadi menteri? Salut banget sih buat para triliuner ini yang masih bersedia meluangkan waktu dan pikirannya buat ngurus negara. Kalau ada pejabat terkaya, berarti ada yang termiskin dong. Siapa sih menteri yang kekayaannya paling sedikit? Penasaran gak? Yuk langsung aja kita bongkar 5 pejabat paling kismin di Kabinet Jokowi Jilid 2. Sebelum lanjut, biasa like dan subscribe dulu dong biar gak ketinggalan topik-topik menarik yang kita bahas. Berat juga ya ternyata persaingan kekayaan antar anggota kabinet. Untungnya yang diperlombakan di kabinet bukan harta, tapi kinerja. Dan kinerja Jaksa Agung Kismin ini bisa dikatakan sangat baik loh. Terbukti dengan keberhasilannya membongkar banyak kasus mega korupsi seperti Jiwasraya, Asabri, Dana Reksa, impor tekstil, dan lain-lain. Tidak hanya itu, kejaksaan juga berhasil menangkap koruptor-koruptor kelas kakap dan menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Hebat ya? ST Burhanuddin adalah pejabat setingkat menteri dari kalangan profesional yang diangkat oleh Presiden Jokowi jadi Jaksa Agung sejak Oktober 2019. Jabatan beliau sebelumnya di Kejaksaan RI sebagai Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Berdasarkan LHKPN tahun 2018, ST Burhanuddin memiliki kekayaan sebesar 5,2 M yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai 3,2 M dan sisanya berupa harta bergerak, kas, dan setara kas. Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin emang terkenal banget sebagai pribadi yang bersahaja. Kumisnya yang lebat membuat tampilan Pak Burhan tampak sangar, tapi aslinya orangnya kocak dan punya selera humor tinggi. Sejak terpilih sebagai Jaksa Agung, Pak Burhan diberi nama baru oleh warganet, yaitu Mas Adam, karena terlihat mirip dengan Adam Suseno, suami Inul Daratista. Nah itu, padahal lebih gantengan aku loh. Rugi dong selebat ini, jawab Jaksa Agung berkelakar. Gantengan Pak Jagung sih emang, tapi tetap kayaan Mas Adam nih kayaknya. Pasti udah pada kenal lah ya sama menteri satu ini. Udah 2 kali dipercaya sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bu Siti Nurbaya Bakar harus terima dengan lapang dada ditempatkan bersama pejabat-pejabat terkismin. Sabar ya Bu. Bu Siti ini adalah salah satu menteri Jokowi yang dipilih dari kalangan profesional. Ya meskipun udah bergabung sama Partai Nasdem, tapi Bu Siti sebelumnya adalah seorang birokrat yang punya pengalaman panjang dan sangat relevan dengan jabatannya sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Jadi wajar lah ya terpilih 2 kali. Itu berarti kinerjanya bagus banget. Di dunia birokrasi, Siti Nurbaya pernah menduduki berbagai jabatan. Ia memulai karirnya pada tahun 1981 di Bapeda Provinsi Lampung, pernah jadi Kasubit Analisis Statistik, hingga jadi Wakil Ketua Bapeda. Siti Nurbaya juga pernah menjabat sebagai Sekjen DPD RI di 2006 sampai 2013. Sebagai Menteri LHK, Bu Siti juga punya banyak prestasi dengan melahirkan berbagai kebijakan positif loh. Di antaranya, optimasi program perhutanan sosial, menekan laju deforestasi, dana iklim, mencanangkan Sustainable Development Goals, mitigasi kebakaran hutan, dan lain-lain. Keren ya Bu Siti? Kontras dengan kisah Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih yang selama ini kita kenal. Kalau di dalam novel, Siti Nurbaya adalah perempuan yang hidup dalam kekangan. Bahkan dipaksa menikah dengan orang yang tidak dia cintai, si Datuk Maringgih. Namun di dunia nyata, Siti Nurbaya ternyata dikenal sebagai perempuan tangguh, punya banyak karya, dan sangat berprestasi. Berdasarkan LHKPN Maret 2019, Bu Siti hanya memiliki kekayaan sebanyak 4,1 M yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai 2,9 M dan sisanya harta bergerak serta kas. Dengan kekayaan sebesar ini, Bu Siti tercatat memiliki hutang sebesar 62 juta rupiah. Gak apa-apa kok Bu jadi salah satu menteri terkismin, asalkan gak dipaksa nikah sama Datuk Maringgih. Kalau menteri terkismin yang satu ini bukan wajah baru di lingkaran istana. Sebelum didapuk jadi menteri, Teten Mas Duki pernah menjabat sebagai anggota tim komunikasi presiden di Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Di tahun 2015, Teten diangkat oleh Pak Jokowi jadi Kepala Staf Presiden atau KSP. Tapi, tahun 2019 Teten harus merelakan jabatannya sebagai KSP ke Muldoko karena diamanahi jabatan baru sebagai Menkop UMKM. Teten adalah Menteri Jokowi yang dipilih dari kalangan profesional dan aktivis. Sebelum masuk istana, Teten merupakan pentolan Indonesian Corruption Watch atau ICW yang dikenal karena membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung saat itu, Andi M. Galip. Berkat jasanya ini, Teten dianugerahi Suwardi Tasrif Award tahun 1999. Selain itu, Teten juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, sebuah LSM pegiat anti korupsi dan menjadi Kepala Divisi Perburuhan YLBHI. Berkat konsistensinya di dunia aktivisme, Teten menjadi salah satu dari sedikit orang yang dianugerahi penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori pelayanan publik. Menurut LHKPN ke KPK Maret 2019, Teten memiliki kekayaan sebesar 4,05 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 1,4 M dan sisanya berupa harta bergerak dan kas serta setara kas. Posisi kedua terbawah Menteri terkismin di Kabinet Jokowi ditempati oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Berdasarkan LHKPN Desember 2019, kekayaan Arifin Tasrif tercatat hanya sebesar 1,59 M yang terdiri dari atas tanah, rumah, harta bergerak, dan surat berharga. Dari besaran harta tersebut, Arifin juga tercatat memiliki hutang sebesar 318 juta. Arifin Tasrif ternyata bukan nama baru loh di kancah nasional. Beliau adalah seorang profesional yang pernah menjabat berbagai posisi strategis di beberapa perusahaan. Sebelum diangkat jadi Menteri ESDM, Arifin pernah dipercaya sebagai Direktur Rekayasa Industri, Direktur PT Petrokimia Gresik, dan Direktur PT Pupuk Indonesia. Pada tahun 2011, Arifin menerima Honorary Fellowship Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization atas kontribusinya dalam dunia keprofesian sebagai insinyur di Indonesia dan regional ASEAN. Keren! Pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengangkat Arifin jadi Dubes RI untuk Jepang. Selama menjabat sebagai Dubes, koordinasi ekonomi antara Indonesia dan Jepang terus berjalan dengan baik. KBRI Jepang juga mengawal kerjasama di sektor perkeretaapian, perikanan, dan penempatan tenaga kerja migran Indonesia di Jepang. Arifin juga terlibat dalam beberapa proyek besar berskala internasional, seperti kerjasama dengan pengelolaan Blok Masela dengan Jepang. Wow!
dengan sederet jabatan penting yang pernah beliau pegang. Harusnya beliau nggak jadi menteri terkismin kedua di kabinet Jokowi. Hehe. Pak Arifin, mulai sekarang Bapak harus lebih rajin menabung ya. Siapa nih kira-kira yang menduduki posisi pertama menteri terkismin? Tara! Yakut Holil Komas atau yang akrab disapa Gus Yakut adalah Ketua Umum GP Ansor yang pernah jadi anggota DPR RI dari Partai PKB periode 2014 sampai 2019. Menggantikan Hanif Dakiri yang diangkat jadi Menteri Tenaga Kerja. Tahun 2019, Gus Yakut kembali terpilih untuk periode 2019 hingga 2024. Namun, Desember 2020 lalu, Gus Yakut ditunjuk oleh Pak Jokowi jadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Orang nomor 1 di Banser NU ini dikenal sangat gigih memperjuangkan toleransi. Dalam pidato sertijabnya, Gus Yakut menyampaikan beberapa gebrakan yang akan ia lakukan selama memimpin Kementerian Agama, yaitu mengembalikan fungsi agama sebagaimana mestinya, agama sebagai sumber kedamaian yang memiliki sifat mendamaikan setiap konflik yang ada. Dengan tegas, ia menolak agama sebagai sumber konflik maupun perpecahan. Gus Yakut menyatakan Kementerian Agama RI merupakan kementerian seluruh agama di Indonesia. Tidak boleh lagi ada diskriminasi atas nama agama terjadi di Indonesia. Dalam LHKPN Juni 2019, tercatat Gus Yakut memiliki total harta senilai 936 juta yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai 47 juta, kendaraan senilai 882 juta, dan harta lainnya sebesar 7 juta. Dengan nilai kekayaan yang hanya 936 juta ini, Gus Yakut harus terima ya disebut sebagai Menteri Terkismin di Kabinet Jokowi Jilid 2. Gak apa-apa Gus miskin harta, asalkan kaya hati, hehe. Komentar kalian gimana guys tentang perbedaan status ekonomi para menteri Jokowi ini? Oh iya, video ini gak bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan para pejabat ya. Ini hanya sekedar informasi mengenai harta kekayaan sejumlah pejabat relatif terhadap pejabat lainnya. Yang dianggap kaya, semoga tidak sombong. Yang disebut kismin, jangan berkecil hati, karena kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Ya.